Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bapak sekalian, Allah SWT, saya tidak akan panjang lebar mengkaji kitab. Nah, sekarang kita lagi puasa. Pada buka ya. Insyaallah. Tema kita hari ini adalah keutamaan Arafah dan apa sunnah yang bisa kita lakukan di hari ini. Jadi 4 fadail Arafah dan juga 3 amalan sunnah yang paling ditekankan di hari ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tentang hari yang mulia ini. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin aktsara man yu'tikillahu fihi 'abdan min Arafah min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu madza arada haula rawahu Muslim. Nah, di sini riwayat Muslim ada dalam sahihnya dari istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak ada hari yang paling banyak Allah mengampuni manusia, memaafkan dosa manusia melebihi hari Arafah. Itu fadail Arafah yang pertama. Yaumu itku minan nar, hari pembebasan manusia dari neraka paling besar. Jadi hari ini adalah hari yang paling banyak orang-orang dibebaskan dari dosa. Maka jangan sia-siakan hari ini. Yang kedua, fadail atau fadilah, keutamaan dari hari Arafah itu adalah wa innahu layadnu. Allah itu menghampiri bumi, menghampiri dunia, mendekat. Wa innahu layadnu. Yadnu ay yaqtarib, yakunu qariban. Di hari Arafah itu Allah mendekat ke alam kita, ke dunia. Tentunya kalau ditanya mendekat, jangan menafsirkan dekatnya seperti orang menghampiri ya. Hadis-hadis seperti ini harus dipahami sebagaimana para sahabat memahaminya ya. Yang disebut dengan mendekat adalah dunuwan ilahian, mendekat yang sesuai dan layak dengan keagungannya. Apa arti dari Allah mendekat kepada kita? Artinya hari ini sangat dimuliakan. Hari ini sangat diagungkan oleh Allah Ta'ala sampai Allah berkenan untuk menghampiri kita di dunia. Ini juga dalil bahwa yang disebut Allah di atas aras itu ya begitu. Karena dalil dengan dalil yang lain itu saling terkait. Contoh di dalam hadis misalkan, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya. Allah itu tiap hari turun ke dunia. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Hadis sahih ini. Hadis sahih ada dalam Bukhari juga. Allah itu tiap hari turun ke dunia di sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Untuk menyapa hambanya yang tahajud, yang sholat malam, lalu menawarkan 3 hal kepada hamba tersebut. Hal min mustaghfirin aghfirullah, apakah ada yang minta ampun dengan istighfar, aku akan ampuni. Wahal min musta'idin, apakah ada yang minta perlindungan, aku akan lindungi. Wahal min sa'ilin la u'tihi, apakah ada orang yang meminta, aku akan kabulkan. Jadi Allah Ta'ala ketika turun ke dunia dengan turun yang secara ilahi ya, turun secara ilahi, kita tidak usah mendetailkannya bagaimana turunnya. Itu untuk menyapa orang-orang yang tahajud. Menanyakan apakah ada yang minta perlindungan, aku lindungi, apakah ada yang minta permohonan, aku kabulkan, apakah ada yang minta ampunan, aku akan ampuni. Nah, di hari Arafah hal itu pun sama. Wa innahu layadnu, dan Tuhanmu menghampiri kamu di hari Arafah ini. Mendekat. Kalau tadi turun, ini mendekat gitu. Logikanya kalau turun dengan mendekat itu lebih dahsyat mendekat.
Kalau turun kan umum, Allah turun ke langit dunia di malam terakhir, sepertiga malam. Kalau ini di hari Arafah Allah mendekat kepada manusia. Kemudian setelah itu wa innahu layadnu summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah sombongkan kita di hadapan para malaikat. Jadi orang-orang yang beribadah di hari Arafah, terutama yang wukuf, atau yang di luar wukuf berarti mengisi dengan, dan nanti kebaikan-kebaikan kita akan bacakan, akan sampaikan. Itu Allah menyombongkan kita. Allah bahasa kitanya? Membanggakan kita. Ya bagi Allah sombong juga layak. Karena al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah selendangku kata Allah. Jadi Allah mengagungkan kita, membanggakan kita, menyombongkan kita di hadapan makhluk yang lain, yaitu para malaikat. Dan mengatakan bahwa inilah hamba-hambaku yang sedang mengagungkan aku. Inilah hamba-hambaku yang menyebut-nyebut namaku. Jadi Allah membanggakan orang-orang yang menghidupkan hari Arafah. Summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu mada arada haula. Yang keempat, keutamaan hari Arafah itu adalah doa-doa itu mustajab. Karena Allah menanyakan kepada malaikat-malaikat yang mendampingi kita, madza arada haula, apa yang diminta oleh mereka-mereka ini, orang-orang manusia-manusia ini, apa yang mereka minta. Ini dalil bahwa Allah menawarkan istijabah doa-doa kita. Allah menawarkan agar diminta supaya nanti diberi gitu. Jadi 4 keutamaan hari Arafah. Yang pertama adalah pembebasan dari dosa yang paling besar, tidak ada hari melebihi hari ini dalam hal pembebasan dosa. Yang kedua adalah Allah mendekat sedekat-dekatnya kepada hamba dengan rahmatnya, dengan berkahnya, dengan hidayahnya, dengan taufiknya, dan lebih dari itu mendekat sedekat-dekatnya. Lalu yang ketiga, fadilah dari hari Arafah adalah Allah banggakan kita di hadapan malaikat. Ini bukan sembarangan. Ketika Allah membanggakan seseorang, itu artinya orang tersebut sangat istimewa. Ketika orang-orang yang menghidupkan hari Arafah dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, tidak sembarangan. Dibanggakan di hadapan malaikat bukan hal sembarangan. Karena malaikat itu makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling taat, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Makhluk yang oleh Allah disebut sebagai al-mutahharun, yang suci. Nah, manusia-manusia yang beribadah di hari Arafah dibanggakan di hadapan malaikat-malaikat yang suci itu. Berarti ada hal yang sangat luar biasa dari kedudukan hari Arafah ini. Yang keempat adalah Allah mengabulkan doa. Ya. Satu, pembebasan dari dosa. Yang kedua adalah Allah mendekat sedekat-dekatnya. Yang ketiga, dibanggakan di hadapan malaikat. Yang keempat adalah dikabulkan doa-doa yang meminta di hari Arafah. Waktunya kapan? Dari tadi maghrib. Dari tadi maghrib sampai nanti maghrib. Ya, karena patokan hijriah begitu Pak Haji. Tadi kan tahajud kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmati taufik. Jadi dari kemarin maghrib sampai nanti sore tolong dijaga kesucian hari Arafah itu. Dalam hadis lain, khairud doa doa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Jadi kalau kita hitung 354 hari dalam setahun, inilah hari yang terbaiknya. Hari Arafah. Khairud doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Baik bagi ahli Arafah yang sedang haji, wukuf, ataupun hari di luar wukuf Arafah, kita semua ini. Karena hadisnya umum, khairud doa doa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Maka jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita abai, malah sibuk dengan hal-hal lain, sibuk scroll, sibuk berbincang-bincang dan sebagainya. Para ulama mengatakan di hari ini banyak orang sibuk dengan silaturahim, banyak orang sibuk dengan menelepon kerabatnya, banyak orang sibuk dengan ibadah-ibadah lain, banyak orang sibuk dengan aktivitas kebaikan yang lain, tetapi lupa dengan yang paling afdol dari yang afdol-afdol. Dalam bahasa mereka ini adalah afdolul fadail. Jadi dalam urutan fikih itu ada afdol, ada fadil,
itu yang afdol harus diutamakan daripada yang fadil. Artinya apa? Afdol harus diutamakan dari fadilah. Ya mungkin dalam bahasa Inggris superlatif ya. Hal-hal yang afdol itu afdol dilakukan, tetapi pada waktu-waktu tertentu itu dapat dikalahkan oleh sesuatu yang lebih afdol dari itu. Itu namanya afdolul fadail. Nah, di hari Arafah banyak yang afdol, silaturahim afdol, menelpon kerabat afdol, memberi makan it'am itu afdol, menolong orang itu afdol. Afdol semua. Tetapi ada yang lebih afdol dari yang afdol-afdol itu. Apa gerangan? Berdoa. Berdoa. Ya. Itu namanya afdolul fadilah atau afdolul fadail. Kadang-kadang kita mungkin terjebak dengan apa yang namanya afdol ya. Padahal kita harus tahu letak keafdolan itu kadang terkait dengan waktu gitu. Contoh sebelum subuh itu zikir apapun afdol. Monggo Pak Haji Ilujang, barakallahu fikum. Baca Quran afdol. Sebelum subuh itu waktu fajar itu baca Quran afdol. Kemudian zikir-zikir juga afdol. Tetapi yang paling afdol di waktu itu adalah istighfar. Sebelum subuh tuh. Berdasarkan ayat wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, di hari Arafah kebaikan itu banyak yang afdol, silaturahim, ziarah, it'amul masakin, ya, ikramu du'afa, kemudian ittisal bil akriba, itu afdol semua. Tetapi ada yang lebih afdol dari semua yang afdol itu, yaitu doa. Khairu doa Arafah. Jadi jangan disibukkan dengan perkara-perkara ibadah-ibadah yang afdol lainnya, tapi sibukkanlah dengan perkara yang paling afdol untuk di hari ini, yaitu berdoa. Karena waktu wukuf itu kerjanya hanya berdoa. Wukuf itu hanya berdoa. Bukan gogoleran ngangin di bawah AC kemudian ngobrol. Ya, jamaah haji kita kadang ya itulah harus ditegur sama danrunya intinya. Waktu yang terbaik. Kadang udud nanti di bawah plang anu 7 bahasa teh ya. Don't smoking, kemudian mamnu tadkhin, kemudian dilarang 7 bahasa tuh Melayu, Inggris, Prancis, Urdu, kemudian di bawahnya tuh anu udud orang Indonesia teh. Jadi pas di bawah pelang 7 bahasa dilarang merokok, jamaah orang mah udud. Nah, gitu. Jadi dilarang puasa. Jadi bagi orang yang sedang di Arafah itu tidak boleh puasa. Bagi kita yang di luar Arafah dianjurkan untuk berpuasa. Nah, jadi amalan sunnah yang paling dianjurkan di hari Arafah itu 3. Yang pertama adalah doa dan zikir tentunya. Kalau zikirnya itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu doa yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik bacaan di hari Arafah adalah apa yang ku baca dan nabi-nabi sebelumku. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumit. Kalau yuhyi wa yumit itu khusus ba'da salat. Yang ada yuhyi wa yumitnya khusus ba'da salat. Tapi di luar ba'da salat penggunaannya tanpa yuhyi wa yumit. Mohon maaf. Nabi-nabi terdahulu itu melakukan hal yang sama. Enggak, maksudnya membaca hal yang sama. Enggak, maksudnya melakukan wukufnya. Wallahu alam. Tapi kalau kita lihat kisahnya Ibrahim alaihissalam melakukan wukuf, manasiknya kan sama. Manasik kita itu sama dengan manasik Ibrahim alaihissalam. Berarti nabi-nabi terdahulu, khususnya Ibrahim alaihissalam melakukan wukuf. Lontar jumroh, tawaf, sa'i, wukuf. Ya. Yang saya belum bisa pastikan itu nabi-nabi sebelum Ibrahim apakah melakukan atau tidak. Karena manasik ritual haji itu ada setelah syariat Ibrahim alaihissalam, ya, dengan cerita jam-jamnya, dengan cerita jumrohnya, dengan cerita pembangunan Ka'bahnya. Jadi saya wallahu alam tidak tahu kalau yang sebelum Ibrahim, tapi setelah Ibrahim ke sini memang syariatnya mengikuti Ibrahim, berarti lengkap sama dengan apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah amalannya yaitu apa tadi? Doa dan zikir. Zikirnya itu tadi la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu.
Kata Nabi, itulah yang kubaca dan nabi-nabi sebelumku, dan itu yang terbaik. Khairu ma qultu ana wa nabiyuna, yang terbaik yang dibaca olehku dan nabi-nabi sebelumku adalah bacaan tadi. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua, memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dimulai nanti pada maghrib. Pada maghrib nanti sudah mulai takbiran di masjid kita ini, jelas. Harusnya dari kemarin. Ya? Tasrik apa? Tasrik mah nanti 3 hari setelah idnya. Jadi afdolnya takbiran itu sebenarnya dari kemarin maghrib itu. Cuman di kita kan tidak lazim ya. 3 hari setelah lebaran nanti ada tasriknya. Tasrik. Hari tasrik. Jadi afdolnya tuh takbiran tuh sudah dilakukan dari kemarin. Hari ini juga sama. Tetapi karena di kita kurang lazim ya. Kan di kita kurang lazim, maka kita ikut kelaziman aja. Mulai nanti sore maghrib kita sudah takbiran ya, sampai 3 hari setelah lebaran. Jadi itu bedanya adha dengan fitri. Kalau adha itu takbiran itu dari maghrib tanggal 10 sampai maghrib tanggal 13. Jadi 4 hari takbirannya itu kalau Idul Adha. Ya. Kalau Idul Fitri cukup dari maghrib sampai imam naik mimbar di sholat Idul Fitri. Ya, di sholat Idul Fitri cukup sebentar. Kalau Idul Adha itu justru lebih semarak takbirannya. Bahkan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah sudah takbiran dari 10 hari sebelum lebaran. Ya. Kalau kita lihat di beberapa negara Arab seperti di Syria, di Saudi, di Sudan, mungkin di Mesir juga, saya kurang tahu kalau di Mesir ya. Kalau di Sudan, Saudi, Syria itu dari awal Zulhijjah sudah takbiran. Keliling ada mobil, kalau kita Satpol PP gitu. Ada mobil Satpol PP itu keliling takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti puncaknya takbiran malam lebaran gitu. Itu 2 hal yang dibaca di hari Arafah. 1, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kedua, memperbanyak takbiran. Mau gaya takbiran lebaran silahkan, mau gaya takbiran yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar silahkan. Itu babnya luas, artinya longgar, silahkan mana yang dipilih. Nah, itu yang paling abdul pertama, doa dan zikir. Adapun doanya, para ulama menganjurkan doa di hari Arafah itu Allahumma aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusanku seluruhnya. Allahumma aslih li sya'ni kullahu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Dihafalkan. Allahumma aslih, ya Allah perbaiki sya'ni urusanku kullahu seluruhnya. Urusan kita banyak ya. Ada urusan dunia, ada urusan akhirat, ada urusan keluarga, ada urusan anak-anak, urusan bisnis, urusan karir, urusan pendidikan, banyak urusan kita. Maka di hari Arafah perbanyak doa, minta Allah perbaiki urusan kita. Allahumma aslih li sya'ni kullahu. Kullahu itu seluruhnya. Bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesianya, ya Allah perbaiki urusanku semuanya. Itu aja lah. Ya silakan. Silakan. Tapi kalau kita lihat urutan doa kan afdolnya pakai bahasa Arab. Ya. Tapi kalau sulit menghafalnya ya bahasa Indonesia aja. Indonesia sulit, bahasa Sunda aja. Nah, bahasa Sunda, ya Allah hadekeun samudia urusan abdi. Nah, biasa. Bahasa Padang. Bahasa Padang, oh, ambo, awa-awa ambo. Saya kurang tahu itu bahasa Padang. Nanti nanya ke Bang Mamatnya. Itu yang pertama, doa dan zikir. Doanya tadi sudah, zikirnya juga sudah. Yang kedua, saumi Arafah. Saum di hari Arafah. Udah kita alhamdulillah kita sudah meniatkan tadi saum Arafah. Dalam hadis sebutkan Arafah itu yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan mengampuni dosa yang akan datang setahun jika ada, dan dosa yang sudah dilakukan setahun. Tapi dosa-dosa ringan. Dosa-dosa ringan. Kalau dosa berat harus taubatnya khusus. Amalan ketiga, ya, saum Arafah. Saum Arafah itu yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dapat menghapus, yukafir itu menghapus, menutup, makanya kata kafir itu menutup dalam bahasa Arab itu. Menutup al-madiyah, dosa setahun lalu, wal baqiyah, dosa setahun yang akan datang jika ada.
dosa ringan. Dosa ringan tuh banyak Pak, ninggalin nu geulis, ninggalin nu mencerang, kemudian ngomongkeun batur, segala rupa lah. Itu dosa-dosa ringan dihapus. Ya. Melalaikan sholat, dihapus semua itu. Ya. Di hari Arafah ini. Amalan ketiga, jadi yang belum puasa tapi belum makan apa-apa, langsung aja nyambung Arafah sekarang. Kebetulan belum makan, tadi habis azan misalkan, nggak tahu ini hari Arafah dan ada kekuatan untuk puasa, mending terus puasa. Karena puasa sunnah tidak memerlukan niat di awal waktu, bisa di tengah waktu. Beda dengan puasa wajib. Wajib itu puasa nazar, puasa Ramadan, puasa qada, wajib niat. Kalau nggak niat nggak sah, batal, mending ulang lagi esok hari. Itu puasa wajib. Karena ini puasa sunnah, bagi yang tadi belum niat atau nggak tahu hari ini Arafah, lalu sekarang kebetulan belum makan, ya kalau sudah Indomie semangkok sama telur mah ya udah, itu berarti kehilangan Arafah aja udah itu. Tapi yang belum silahkan lanjut dengan niat Arafah. Amalan ketiga selain yang pertama zikir, doa dan puasa, yang ketiga adalah memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Dengan cara apa? Banyak-banyak membaca istighfar. Di dalam keterangannya di sini bahwasanya wa taubatu bil istighfar adalah termasuk afdalul amal fi yaumi Arafah. Terampun ya. Minta ampun. Karena apa? Karena tadi ini hari Allah paling banyak mengampuni manusia. Tetapi ada prosedurnya. Apa caranya? Diminta ampunannya. Allah ini hari paling banyak ngampuni manusia. Tapi siapa yang dikasih ampunan? Yang minta. Itu minta mah teu butuh nyampe wae gitu. Tapi kan tidak ada orang yang tidak butuh ampunan. Dan Allah itu akan mengampuni orang yang minta ampunan kepadanya. Maka supaya hari ini menjadi hari paling banyak Allah mengampuni dosa manusia, dosa kita lah ya, lebih pasnya, yaitu kitanya minta ampunan. Astagfirullah, 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 atau tubi alai innaka tawwabur rahim. Jadi lafaznya bisa astagfirullah, astagfirullahalazim, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Redaksinya silahkanlah pilih oleh Bapak sendiri. Astagfirullah yang paling gampang, rabbighfirli yang paling gampang, cukup gitu ya. Kalau mau panjang silahkan. Itu 3 amalan sunnah yang paling ditekankan. Salasu a'malin minas sunani ya'maluhal abdu yaum Arafah. Banyak zikir dan doa. Yang kedua, melakukan saum di hari Arafah. Yang ketiga adalah memperbanyak taubat dengan cara istighfar. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Takbir itu artinya apa tuh yang? Takbir itu membesarkan. Nah, artinya ceritanya kan gini, waktu memotong Ya. Nabi Ismail itu. Betul. Ucapan apa tuh Nabi Ibrahim itu? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Ya, yang takbir itu kan itu kan. Takbiran maksudnya? Ya, takbiran itu kan itu artinya kan waktu memotong. Jadi takbiran itu zikir di hari Adha ya. Membesarkan Allah dari segala perkara ya. Memerdekakan diri dari segala macam bentuk penghambaan padanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ceritanya katanya waktu Nabi Ibrahim memotong, dijawab sama Ismail, itu takbirnya katanya, itu ya. Kenapa bikin takbir itu? Wallahu alam. Kalau kisahnya bagaimana, wallahu alam, itu mungkin bisa perlu dirujuk lagi ke sejarahnya. Yang jelas ketika dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail mengatakan bahwa ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah mina sholihin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan padamu, kau akan dapati aku menjadi anak yang soleh. Itu yang diabadikan Quran itu ucapannya. Gitu kan. Ayah, lakukan saja, jangan ragu. Dan aku adalah anak yang soleh. Aku akan menjadi anak yang soleh. Jadi itu dialog antara Ibrahim dengan Ismail anaknya. Dan istrinya ketika dikasih tahu hal ini, itu kan tidak berontak. Weh, nanaonan Ibrahim? Ada saja kamu bunuh Ismail, itu kan menyembelih Ismail, itu kan anak kita, saya. Tetapi apa kata istrinya? Allahu amaraka bihaza. Dalam Al-Qur'an ya. Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah yang menyuruhmu itu? Ya, Allah yang menyuruhnya. Apa kata istrinya? Allah tidak akan menyia-nyiakan urusan ini. Innallaha yudi'u, Allah tidak akan menyia-nyiakan
perkara ini. Artinya ini perkara pasti ada hikmah besarnya, pasti ada sesuatu yang gede di baliknya. Ternyata ketika Ismail di pelipisnya itu di Ibrahim alaihissalam sudah tinggal lekok, ya, itu Allah mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, ini seruan Allah, kau telah membenarkan, mengimani mimpi itu. Kemudian di akhir ayat wa fadainahu bizabin azim. Kini giliran kami mengganti anakmu itu dengan seekor kibsyah, kambing yang besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kambing itu konon adalah kambing yang dikurbankan oleh Habil di zaman Adam alaihissalam yang diterima Allah, dijadikan sebagai pengganti Ismail dalam kurbannya. Katanya setan itu enggak proses sehingga muncul pelemparan jamarat. Ya, itu di Jamarot ya, di Jamarot. Jadi Ibrahim alaihissalam ketika digoda oleh setan itu dia mengambil batu, lempar sekali Allahu Akbar, lempar sekali Allahu Akbar. Nah, itu mungkin yang dimaksud itu. Nabi Ibrahim ketika menghilangkan keraguan untuk melaksanakan perintah Allah yang tidak masuk akal, perintah Allahnya itu, setan mengganggu. Wajar, setan itu kan mengganggu hal-hal yang sulit ditangkap oleh akal gitu. Maka Nabi Ibrahim simboliknya itu ngambil batu, melempar. Maka tidak heran kalau di jumroh sekarang loba sendal, loba sepatu, mungkal batu gitu ya, bubungkusan segala macam dialungkan ke jumroh. Tadi kan keyakinannya melempar setan, padahal melempar setan secara simbolik gitu. Secara simbolik. Dan mereka hancur lebur dengan lemparan batu kecil saja, itu hancur lebur. Tapi jumroh yang sekarang mungkin tidak bisa karena besar temboknya, sudah tidak perlu lagi orang melempar yang seperti itu. Tapi ada aja sih satu dua mah yang ngalungkeun cocolek ya, kayu, batu segala macam. Memangnya iblisnya membentuk, jangan-jangan iblisnya dirinya kan gitu. Justru itu simbolik saja sebagai perlawanan. Dalam hadis lain ada yang setara dengan itu. Kalau kita lagi tahiyat misalkan at-tahiyatulillah, itu setan itu merasa dipukul sekeras-kerasnya bagaikan martir baja. Kalau kita at-tahiyatulillah ataupun ya Syafi'iyah di tengah, asyhadu an la ilaha illallah, atau Malikiyah di depan sama Hambali di depan, at-tahiyatulillah. Itu semuanya boleh ya. Itu kata Nabi SAW, ketika jari diangkat saat tasyahud itu adalah perkara yang paling menyakiti setan sekeras-kerasnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kita lagi menghantam setan dengan martil baja dalam hadisnya begitu. Sekeras-kerasnya ya. Slide hammer. Si Thor ya. Nah, ya, pokoknya menghantam setan sekeras-kerasnya itu. Karena ini kalimat tauhid lalu dibuktikan dengan jari yang naik ke atas sebagai isyarat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Menghantam tauhid itu. Ya kita tidak tahu karena tidak terlihat. Kalau terlihat mereka ngagoak gitu, jebret. Makanya aya nu dipuaskeun, jebret. Digebugan satarikna gitu. Jadi orang yang paling banyak mukul setan itu yang paling banyak ngahantem ku. Jebret. Ai urang mah sakali ampuh. Asyhadu alla, jebret langsung ngajengkang setan teh. Suku sakali ngajengkang langsung gitu. Nu leuleus mah setan ge aya macenna ngababetna ge geuning kieu rupa geuning, jadi tidak. Jadi itu hikmah kenapa kita mengangkat jari ketika tasyahud. Di antaranya adalah yadribu, memukul setan dengan pukulan yang sangat kuat dan sangat keras itu, supaya mereka terpelanting begitu. Adapun dalam kisah Ibrahim itu adalah simbol perlawanan hamba Allah, manusia yang bertauhid kepada godaan setan dengan melempar batu kerikil supaya setan itu kabur. Adapun takbir yang saat penyembelihan itu doa menyembelih, ada bismillahi Allahu akbar. Jadi ketika menyembelih baca bismillahi Allahu akbar lalu mengatakan Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu, atau Allahumma laka wa ilaika, ya Allah ini milikmu dan kembali kepadamu. Fataqabbal minni wa ahli baiti, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Itu sigoh atau akad atau apa istilahnya,
lafaz yang dibaca oleh penyembelih. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni wa min ahli baiti. Nah itu tata yang ada dalam hadis begitu. Abdulnya sendiri, tapi kan barorangan ini mah. Ulah mah batur abi ge sami teu wani mun sapi teh. Saur Pak Haji mah lalaki mah kudu bisa aja. Tapi domba mah wantun. Hayam wantun domba. Nah, sapi mah kada belajar ke KPN heula. KPN walaupun sudah lanjut usia tapi masih berani mencit itu. Nah, saya ayam kambing bisa, kalau sapi terlalu berat, terlalu besarnya. Gitu. Jadi itu Pak Bismillahirrahmanirrahim ya saat penyembelihan itu yang itu maksudnya. Munding mah kada ka Pak Haji belajar anu wanian gitu nah. Ada yang bertanya itu kalau nggak mampu kambing boleh nggak pakai ayam? Ya judulnya bukan kurban tapi sedekah aja. Ada ya di sekolah-sekolah itu guru-guru mengajarkan kalau kalian belum mampu kurban pakai kambing, pakai ayam katanya. Nah itu salah menjelaskan. Yang benar itu kalian bisa latihan kurban pakai ayam. Kalian bisa latihan kurban pakai ayam. Ataupun yang kurban sekelas ada 30 orang beli kambing. Itu juga penjelasan guru itu harus benar. Ini kalian latihan kurban, bukan ibadah kurban. Kan ada batasnya, kambing 1 orang, sapi 7 orang. Tapi karena kalian masih sekolah, belum bekerja, belum punya penghasilan, kalian bisa latihan kurban. Ini yang jarang disampaikan kepada anak-anak dari para guru. Nyebutnya jadi ke rumah teh anak-anaknya nagih, "Pak, iuran kurban," gitu. Aku berkurban di sekolah, 1 kambing 30-an. Ya bukan kurban, itu latihan. Ya, latihan. Jadi harus disampaikan. Biar niatnya benar, biar akadnya, biar pendidikannya juga benar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Besok Lebaran Pak. Kuliah subuhnya khutbah ini. Libur besok. Libur ya. Besok libur jelas ya, besok libur. Kemudian Kamisnya itu kan hari tasyrik ya, masih pada capek dan sibuk ngurus kambing, kita libur juga. Dan Jumatnya kita lihat situasi. Ya. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.